Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Em, kita ketemu lagi ya teman-teman semua. Kali ini adalah di serial video tutorial tentang web design bagi pemula atau web design dasar. Nah, bagi teman-teman yang menyaksikan video ini perlu diketahui bahwa video ini dibuat ya sebagai suplemen untuk mata kuliah web design ya pada eh, semester 3 ya. Teman-teman dari Prodi MI dan KA ya di STM IKMI Cirebon. Jadi em, jika ada teman-teman yang menyaksikan video ini dan merasa kurang related gitu ya, artinya kurang sesuai dengan apa yang diharapkan gitu ya. Memang video ini perlu saya sampaikan sengaja dibuat secara khusus untuk sebagai suplemen di mata kuliah web design semester 3 web design dasar ya. Jadi bagi teman-teman yang sudah merasa advance gitu ya, sudah merasa expert, saya rasa ini kurang tepat buat teman-teman ya. Nah, ini adalah tentang pembahasan, kita akan masuk ke pembahasan tugas ya teman-teman. Jadi eh, di awal-awal pertemuan ini saya merasa perlu membagikan sedikit suplemen tentang pembahasan tugas agar teman-teman bisa lebih segera familiar dengan penggunaan tools dan materi tentunya ya. Nah, kali ini kita akan membahas eh, tentang tugas pertemuan dua ini ya. Teman-teman diminta untuk bisa mendesain tampilan seperti ini kurang lebihnya. Oke ya. Nah, tampilan ini terdiri dari dua buah gambar. Nah, gambar pertama bisa teman-teman lihat ada di sebelah kiri dan gambar kedua ada di sebelah kanan. Dan di setiap gambar itu ada sebuah paragraf eh, yang berhubungan dengan gambar tersebut ya, walaupun sebenarnya isinya adalah sekedar dummy text gitu ya, tapi sebenarnya dalam dalam real case gitu ya, sebetulnya paragraf di sini tuh biasanya menceritakan tentang apa yang ada di gambar tersebut gitu. Lalu di bawahnya teman-teman bisa melihat sebuah quote ya, dan di bawahnya itu lagi ada nama, NIM dan kelas ya. Oke, berdasarkan materi yang sudah teman-teman dapatkan tentang bagaimana teman-teman bisa membuat sebuah konstruksi dari tag HTML gitu ya, dan bagaimana menerapkan atribut style ya pada tag tersebut, dan teman-teman bisa melakukan sedikit proses styling ya pada HTML tersebut. Nah, jadi teman-teman yang akan kita lakukan saat ini adalah bagaimana kita bisa membuat konstruksi struktur HTML ya untuk bisa menampilkan gambar, paragraf, quote, dan ini ya nama, NIM, dan kelas gitu ya. Dan bagaimana kita bisa menambahkan atribut style ya dalam setiap tag dan menerapkan style sesuai dengan apa yang diinginkan di visualisasi ini gitu. Oke, langsung saja ya yang harus teman-teman lakukan pertama kali tentunya adalah menyiapkan folder di mana akan disimpan project tersebut ya. Nah, kali ini saya akan simpan di web design 2024. Lalu di sini akan saya buat sebuah folder baru bernama video gitu ya, video tugas 2. Nah, lalu folder ini akan kita buka menggunakan Visual Studio Code. Nah, Visual Studio Code adalah sebagai tools yang kita gunakan dalam menyusun structure dari HTML ya. Visual Studio Code. Oke, lalu kita akan buka open folder ya, sesuai dengan lokasi project yang tadi sudah kita siapkan, ada di Web Design 2024, lalu video tugas 2. Oke teman-teman, ya langsung saja di sini teman-teman sudah melihat ada ada satu buah folder bernama video tugas 2, dan saya akan siapkan sebuah subfolder yang akan kita gunakan untuk menyimpan gambar ya, image gitu ya. Nah, silakan teman-teman siapkan gambarnya.
Nah, di sini saya akan tambahkan sebuah atau beberapa gambar ya. Nah, ini teman-teman bisa gunakan gambarnya masing-masing, ya nggak harus sama, bebas ya. Nah, ini gambar-gambar yang akan saya gunakan, yang akan kita gunakan. Ya, kalau kita kembali lagi ke Visual Studio Code-nya, sehingga di sini juga kita sudah bisa melihat gambar-gambarnya ya. Lalu kita akan buat satu buah file bernama index.html. Oke. Nah, bagi teman-teman yang menggunakan Visual Studio ya, Visual Studio Code, saya sarankan teman-teman menginstal ya di bagian ini extension ini, klik. Lalu install sebuah paket atau package atau extension bernama Live Server. Ini ya. Nah, tinggal di sini diinstal saja. Kebetulan saya sudah menginstalnya, jadi saya tidak akan install ulang. Jadi, silakan teman-teman lakukan proses install sampai selesai. Ya, setelah selesai, teman-teman bisa kembali lagi ke uh, hierarki panelnya di sini ya. Nah, ini bisa di close saja. Nah, kita akan mulai dengan membuat struktur template dari HTML5 ya teman-teman. Menggunakan tanda seru, lalu tekan tombol tab. Maka secara otomatis Visual Studio Code akan membuatkan struktur dasar atau template dasar dari HTML5. Nah, sekarang kita lihat apa yang diinginkan di tugas tersebut ya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini, di dalam tugas ini, kita memiliki um, dua buah gambar. Dan jika teman-teman lihat dua buah gambar tersebut, ya, di bawahnya itu ada paragrafnya. Dan kalau teman-teman lihat lebar dari paragraf tersebut, sama persis dengan lebar gambar. Nah, ini mengindikasikan bahwa gambar dan paragraf ini dia berhubungan, ya. Oleh karena itu, dia memiliki dan dia memiliki lebar yang sama kan gitu ya. Agar uh, mempermudah kita dalam melakukan proses layout gitu ya. Sebaiknya gambar dan paragraf ini kita bungkus oleh sebuah kontainer ya. Nanti kita beri nama kontainernya adalah misalkan div gitu ya. Div misalkan div ID bernama image container gitu ya atau figur ya bisa saja gitu ya. Yang penting ada sebuah kontainer yang kita gunakan untuk membungkus gambar dan paragraf. Oke ya, langsung saja teman-teman kita buat kontainer bernama div ya, lalu kita beri ID misalkan adalah image img container. Nah, lalu di dalam kontainer ini kita kan mempunyai dua buah elemen ya teman-teman, gambar dan paragraf. Nah, kita buatkan elemen yang pertama yaitu gambar. Nah, gambar ini bisa kita buat menggunakan tag bernama img, sehingga kita bisa mengetikkan img lalu tab ya, sehingga akan muncul seperti ini. Nah, untuk img ini dia tidak memerlukan closing div ya teman-teman. Sorry, tidak memerlukan closing tag gitu ya. Karena img ini adalah self closing, artinya sebuah tag yang tidak memerlukan penutup. Tidak seperti seperti div ini. Ini adalah opening dari div dan ini adalah closing dari div. Dia sehingga ada pembuka dan ada penutupnya. Sedangkan kalau img itu tidak ya teman-teman. Tag yang memang tidak perlu penutup. Dia adalah self close, artinya menutup dengan sendiri gitu ya. Nah, kita akan tambahkan di sini gambarnya. Gambar itu bisa kita ambil salah satu dari sini ya teman-teman, tadi yang seperti sudah disiapkan. Nah, gambar itu bisa kita definisikan path-nya atau lokasinya melalui atribut bernama src ini ya teman-teman. Jadi tinggal diketikkan kontrol spasi pada keyboard ya, sehingga akan muncul pilihan folder di mana kita meletakkan gambar tersebut. Nah, kebetulan di sini hanya ada satu buah folder bernama image, sehingga tinggal kita pilih saja menggunakan enter. Nah, lalu tinggal kita pilih
mana gambar yang akan kita gunakan. Misalkan adalah Bali gitu. Nah, lalu di bagian atribut bernama ALT ini adalah kita bisa mengisikan informasi yang berkenaan dengan gambar tersebut ya teman-teman. ALT atau alternate ini berfungsi ketika gambarnya gagal di load. Maka yang akan ditampilkan adalah tulisan yang ada di ALT tersebut. Misalkan kita ketikkan di sini sunset. Jadi misalkan suatu saat nanti gambarnya itu gagal di load karena misalkan gambarnya itu korup atau file path-nya itu berubah gitu ya. Maka akan ditampilkan ada tulisan sunset ini. Nah, lalu di bawah gambar ada paragraf di sini ya teman-teman. Nah, paragraf bisa kita buat menggunakan tag P. Jadi tekan P lalu tab gitu ya. Nah, untuk membangkitkan paragraf, mengenerate paragraf, kita bisa menggunakan perintah lorem. Lorem lalu tab. Nah, otomatis akan membuat sebuah tag atau paragraf ya, dummy paragraf seperti ini. Kita simpan. Kalau kita lihat hasilnya, mana ya? Sebentar teman-teman, bukan yang ini. Ini. Nah, itu ya. Kita sudah punya satu buah gambar dan satu buah paragraf. Nah, ini nggak kepake. Nah, yang kita butuhkan kan dua buah gambar ya, teman-teman. Jadi, dengan cara yang sama, kita bisa siapkan div gitu ya. Nah, kita buat berulang ini nggak apa ya, sambil melancarkan teman-teman ya. Bagi teman-teman yang pemula tentu menuliskan perintah-perintah ini secara berulang tuh cukup baik ya manfaatnya, agar lebih paham dan lebih banyak praktis gitu ya. Ini div lalu ID sama seperti tadi ya, ID IMG container. Ya sama-sama ini ya, IMG container. Lalu di dalamnya kita tambahkan tag image ya IMG. Lalu kontrol spasi. Kita pilih gambar yang kedua misalkan Bandung. Misalkan di sini adalah cafe. Lalu paragraf yang kedua. Lo rem. Nah, kita simpan. Nah, teman-teman bisa lihat di sini kita sudah punya dua buah gambar dan setiap gambar juga memiliki keterangan paragrafnya gitu ya. Nah, berikutnya jika kita lihat dari yang diinginkan ditugasi ini, gambar tersebut ditampilkan secara berdampingan gitu ya dan tidak tidak mengambil seluruh halaman jadi dibagi dua gitu ya teman-teman. Nah, sekarang kita akan lakukan hal tersebut ya. Bagaimana kita bisa membagi dua? Jadi seluruh halaman kita yang ada di body itu ya teman-teman, itu kita bagi dua, setengahnya buat image container yang atas dan setengahnya lagi untuk yang bawah. Gitu ya. Berarti dengan mudah kita bisa menambahkan atribut apa? Width ya, atribut width. Sorry, atribut style, atribut style, lalu width. Width itu lebar. Nah, lebarnya berapa persen? Kalau 100% dibagi dua itu kan 50% ya. Ini kan. Tapi kalau kita lihat, ini kan nggak persis dibagi dua ya. Di sini ada space gitu. Jadi kita nggak bisa bagi 50%, 50-50. Kalau 50-50 berarti dia pas banget gitu ya. Nggak ada space di sini. Nah, kita coba aja 47 misalkan teman-teman ya. 47%. Nah, yang bawah juga width-nya 47%. Ini ya. Tambahkan atribut style, lalu width 47%. Nah, kita simpan. Kalau lihat hasilnya. Nah, kalau kita lihat, kenapa dia nggak berubah 47% ya? Dia lebih dari setengahnya nih ya. Kenapa teman-teman? Jawabannya adalah karena gambar yang kita miliki itu lebar, dia akan menampilkan lebar asli dari gambarnya. Dan kebetulan lebar asli dari gambarnya itu cukup besar ya teman-teman. Sehingga dia melebihi dari ukuran div kontainernya. Nah, kita bisa mengatur bagaimana agar sebuah gambar itu tidak ukurannya tidak melebihi dari kontainernya gitu ya.
Nah, di sini kita bisa atur ya teman-teman. Jadi untuk setiap gambar, kita tambahkan atribut style, tambahkan lebar, pengaturan lebar, width, dan kita ingin lebarnya itu tidak lebih dari 100%. Jadi 100%. Bukan tidak lebih ya, artinya dia akan selalu mengikuti 100% ukuran dari induknya. Jika induknya itu memiliki 47% dari seluruh lebar, artinya nanti anaknya ini si image ini dia akan mengambil 10% dari lebar induknya. Jadi nggak akan mungkin lebih dari 47% gitu ya artinya. Nah, kita simpan. Kalau teman-teman bisa lihat ya, untuk gambar yang atas ini udah mengecil, yang bawahnya belum ya. Karena yang bawahnya belum kita kasih perintah width 100%. Nah, itu ya teman-teman. Kita bisa lihat sekarang gambar kita itu sudah tidak terlalu besar dan sepertinya dia itu tidak lebih dari setengah dari ukuran screen kita ya. Nah, bagaimana caranya meletakkan gambar yang di bawahnya atau kontainer yang di bawahnya itu di sampingnya gitu. Karena memang secara default div container itu akan menampilkan, nah agar dia tidak di display secara block artinya merubah urutan barisnya, kita bisa berikan perintah float teman-teman ya, float. Jadi memaksa, bukan memaksa artinya dia melayout agar sebuah elemen ditampilkan itu tidak atas bawah tetapi samping-sampingan. Ya. Jadi di div yang pertama ini kita tambahkan perintah ini ya teman-teman, float left. Jadi untuk kontainer yang pertama kita arahkan ke kiri gitu kan ya. Sedangkan untuk kontainer yang kedua kita arahkan ke kanan. Float right. Kita simpan lalu kita lihat hasilnya. Nah, itu ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat sekarang bahwa kontainer kita itu sudah ditampilkan samping-sampingan ya. Bahkan ketika layar ini kita perkecil gitu ya, dia pun akan selalu samping-sampingan ya karena kita sudah atur div kontainernya itu lebarnya nggak akan lebih dari 47 ukuran screen karena persentase ya ketika screennya dikecilkan pun dia akan selalu 47% gitu ya. Sedangkan bagian dalamnya gambarnya akan selalu 100% dari 47%. Jadi tidak akan pernah lebih. Oke ya. Nah, sekarang eh kalau kita ingin ini jarak di sini nggak terlalu lebar, ya berarti persentasenya kita bisa atur jangan 47 misalkan 48 gitu ya. Nah, dia akan semakin mengecil persentase di sininya ya. Jelas jangan sampai 50%. Oke, teman-teman. Nah, kita sekarang kembali lagi ke apa yang diinginkan di sini. Sorry, apa yang diinginkan di tugas ini? Yang diinginkan di tugas adalah em, paragrafnya ditampilkan secara justify gitu ya. Sedangkan yang kita miliki di sini paragrafnya itu belum justify ya, text align ya. Oleh karena itu kita bisa tambahkan perintah untuk setiap paragraf di sini ya teman-teman. Tambahkan atribut lagi style, lalu text align, center. Ya, begitupun untuk paragraf yang di bawahnya, atribut style, text align, center. Kita simpan, lalu kita bisa lihat hasilnya. Nah, oh, center itu di tengah ya. Kalau kita inginkan rata kanan kiri itu berarti apa? Justify ya. Justify. Nah, begitupun yang atas ya. Ganti justify. Nah, itu ya. Dia udah justify. Oke, sip. Dan berikutnya apa, teman-teman? Kita ingin ada quote, block quote di sini ya. Kalau ada tulisan seperti itu. Oke, langsung aja teman-teman di sini kita tambahkan ya block quote, block quote.
tambahkan lagi paragraf di blok quote tersebut, atau kita bisa tambahkan lorem. Ya, tapi agar nggak terlalu panjang, saya rasa cukup segini aja kita potong ya. Nah, lalu kita tambahkan seperti ini. Simpan, lalu kita bisa lihat hasilnya. Nah, itu ya, dia sudah block quote ya, tapi block quote-nya terlalu kecil ya. Kita tambahkan lagi sedikit lorem lagi. Simpan. Oke. Nah, sip ya. Nah, tinggal kita atur agar block quote-nya itu mirip dengan apa yang ada di sini. Itu kan ya. Nah, ada background coklatnya dan teksnya berwarna putih. Berarti teman-teman, di sini kita bisa atur block quote kita, style ya, atribut stylenya. Kita tambahkan background color berwarna agak marun misalkan gitu ya. Kita simpan. Nah, itu ya, berwarna marun. Block quote-nya. Nah, tapi seolah-olah dia itu masih terhubung dengan bagian atasnya ya. Nah, ini harus kita tambahkan perintah clear board teman-teman di sini. Biar nggak berantakan. Jadi clear board atau color ya. Clear board. Simpan. Nah, itu ya. Jadi nggak berantakan seperti tadi. Lalu warna dari tulisan loremnya itu putih. Kita tambahkan perintah color white. Nah, itu sudah putih. Namun kalau kita lihat di sini, dia itu memiliki jarak yang agak panjang di situ. Sedangkan yang kita miliki itu jaraknya masih terlalu sempit, ya. Nah, kita bisa atur teman-teman untuk menambahkan jarak. Di sini kita bisa tambahkan perintah padding, padding jarak di atas, padding top, misalkan 30 pixel, dan jarak di bawah adalah padding bottom, juga 30 pixel. Nah, itu ya. Dan kita ingin tulisan ini juga di tengah gitu ya. Gimana caranya? Center text align-nya. Nah, kita coba dulu ya, apakah memungkinkan menambahkan perintah text align center di sini? Nah, itu bisa ya ternyata text align center. Dan jika kita menginginkan tulisannya lebih besar ya, lebih tebal, kita bisa tambahkan perintah font weight gitu ya. Font weight bold, of bold ataupun font size-nya kita perbesar kan 23 pixel gitu ya, 24. Nah, seperti itu, tapi terlalu besar ya sepertinya. 21 aja deh. Oke, sip. Atau bahkan 18 pixel aja. Nah, udah gitu aja. Nah, tinggal menuliskan nama mahasiswa, NIM, dan apa tuh, kelas ya. Nah, saya rasa itu gampang ya, tinggal teman-teman ke bagian ini aja. Anggaplah itu adalah list gitu ya, teman-teman. Itu ada sebuah list, berarti UL, LI. Yang pertama adalah nama, yang kedua adalah NIM, atau kelas dulu ya. Kelasnya adalah MI, reguler,
sore atau MIS 1 gitu. Reguler sore 1. Simpan. Nah, nanti kita bisa melihat di sini ada tulisannya ya. Tinggal kita ingin dia ada di tengah. Nah, bagaimana itu caranya teman-teman? Karena setiap list item itu dia akan menambahkan seperti ini ya. Oke, sekarang kita tambahkan style di sini ya teman-teman. Style. Pertama kita ingin menghilangkan margin. Di sini ada default margin dan padding. Kita tambahkan di sini perintah margin 0 dan padding 0. Simpan. Kalau kita lihat hasilnya, nah itu ya udah hilang. Nah, untuk list stylenya tadi kan ada perintah em, nah itu yang jelas sudah hilang ya. Yang jelas sudah hilang. Nah, tinggal kita perbesar tulisannya. Nah, setelah memberikan margin dan padding, kita akan menentukan ukurannya atau width-nya ya teman-teman. Width, misalkan, gimana? Ya, misalkan hanya 400 pixel ya teman-teman. Atau misalkan menggunakan persentase misalkan ya, 60 atau 60% dari lebar layar gitu. Nah, seperti itu. Lalu kita bisa tambahkan. Nah, sekarang kita lihat hasilnya ya teman-teman. Ini 60% kan kira-kira di sini ya. Nah, kita ingin mungkin terlalu besar ya 60%. Oh, nggak apa deh. Nah, kita ingin dia memiliki warna background di setiap LI-nya. Jadi tambahkan style untuk setiap LI-nya ini. Background color. Kuning ya kalau nggak salah tadi di soalnya itu. Ya, kuning ya. Yellow. Simpan. Kalau kita lihat hasilnya. Nah, itu ya. Ini sudah ada yang kuning karena baru satu. LA yang kedua dan ketiga belum kita lakukan. Sepertinya ini nggak perlu sampai 40%, 60%, kita buat 40% aja. Nah, lalu teman-teman di sini kita bisa tambahkan perintah agar di tengah teksnya teks yellow kan gini ya. Oh, teks sebentar. Ini gimana sih? 40%. Oke. Nah, sekarang background color. Nah, di sini kita tambahkan text align center gitu ya. Nah, itu ya teman-teman. Dia sudah di center. Nah, dengan cara yang sama kita berlakukan juga untuk yang di bawahnya ya. Untuk ini style, background color yellow. Kan seperti itu. Lalu text align center. Nah, untuk yang ini juga sama ya. Style, background color yellow, text align center. Nah, itu semuanya sudah di center dan kita ingin UL-nya itu ada di tengah-tengah sini. Oh ya teman-teman, ini kan masih terlalu rapat ya di sebelah sini. Ini berarti kita perlu tambahkan padding ya untuk block quote kita ya. Kita ke atas sedikit sini, block quote kita itu baru ada padding top, padding bottom. Kita belum tambahkan padding left. Dan jika semuanya nilainya 30% sebetulnya
kita bisa menggunakan perintah padding saja gitu ya teman-teman. Semuanya nanti akan 30%. Ya. Nah, jadi sekali lagi semua perintah ini ya itu bisa kita ganti ini kan ya top, bottom, left, right. Itu sebenarnya bisa kita ganti, kita cut gitu ya dengan perintah padding saja. Padding 30 pixel. Karena semuanya sama gitu kan ya. Nah, itu akan menghasilkan tampilan yang sama. Oke, kita lanjut ke yang ini, ke yang LI ya. Agar LI kita ini tidak terlalu kurus, ya maka banyak yang harus kita lakukan di sini teman-teman. Kita tambahkan di sini em, padding ya, padding padding saja gitu ya, padding 20 pixel atas bawah dan 0 pixel untuk kanan kiri ya. Kita lihat hasilnya. Nah, itu ya. Untuk yang ini udah besar gitu ya. Kayaknya 20 kebanyakan deh, 15 aja. Lalu kita tambahkan perintah margin. Margin bottom aja. Misalkan 15 pixel. Nah, itu kan dia udah di jaraknya. Kayaknya 15 pixel kebanyakan, 10 pixel aja. Nah, lalu tulisannya kita buat text font weight ya, bold, bold. Lalu font size-nya kita perbesar, misalkan 21 pixel. Nah, seperti itu ya teman-teman. Tinggal kita lakukan hal yang sama untuk kelas dan meme. Berarti sebetulnya ini kan sama semua ya teman-teman. Ini sama semua segini untuk style setiap LI gitu kan ya. Sehingga dengan mudah sebetulnya kita bisa kopas bagian yang atas ini style seperti ini. Nah, begitupun untuk yang satunya lagi nih. Style kita copy aja. Nah, gitu ya. Nanti hasilnya sudah sama semua. Nah, tinggal kita ingin UL-nya itu ada di tengah-tengah, nggak di pinggir ya kan. Karena yang diinginkan sih di tengah-tengah. Nah, untuk membuat sebuah kontainer ada di tengah, kita bisa menggunakan perintah margin auto. Jadi di UL kita ini, kita tambahkan perintah margin auto. Margin auto. Oke. Nah, ketika dia ke tengah, ini listnya ini muncul lagi teman-teman tuh ya, titik-titiknya ini. Nah, itu bisa kita tambahkan perintah list style, ini ya, list style none. Kita hilangkan ya. Ini juga sama. List style none. List style none. Begitupun ini. List style simpan. Nah, hilang semua. Oke, saya rasa itu ya teman-teman pembahasan tentang tugas kita gitu ya. Nah, tinggal saatnya sekarang mempublish tugasnya ke GitHub-nya masing-masing ya karena yang diinginkan itu tugasnya dikumpulkan ke GitHub ya. Jadi teman-teman silakan masuk ke akun GitHub-nya masing-masing. Yang belum punya akun silakan buat akunnya GitHub. Nah, masuk ke dalam GitHub-nya masing-masing ya. Lalu teman-teman login. Kalau sudah login, silakan buat repositori baru. Tekan tombol new ya. Nah, lalu di sini di akun GitHub masing-masing sini buat repository baru. Ya, misalkan em, tugas dua tugas dua demo. Ya, itu teman namakan aja tugas dua web design gitu ya.
Tugas 2 web design. Nah, lalu silakan teman-teman deskripsinya ditulis di sini, eh, nama, nim, kelas gitu ya, dan deskripsi tentang tugasnya silakan saya akan kosongkan aja gitu ya. Saya buat tugas ini ada tugas 2, tugas pertemuan 2 tentang apa ya? Tag HTML dan atribut style gitu ya. Nah, ini pastikan dalam keadaan pilihannya di public situ ya. Lalu teman-teman pilih create repository. Ya. Setelah di eh, tekan create repository, di sini teman-teman akan mendapatkan menu. Ada dua ada dua pilihan, creating a new file atau upload an existing file. Nah, kita gunakan yang upload. Lalu teman-teman tampilkan file yang tadi, yang teman-teman buat tadi ya. File yang teman-teman punya yang ada di sini. Kebetulan saya letakkan di dalam video, dalam folder bernama video tugas 2 ya. Ini kan berisi image dan indeks ya. Nah, teman-teman tinggal di drag aja nih ya. Dua, dua buah, satu buah folder dan satu buah file ini di drag ke sini. Nah, ini tunggu sampai proses uploadnya selesai. Nah, pastikan teman-teman ya bisa melihat ya semua filenya sudah diupload. Bisa terlihat di sini ya. Di sini ada index.html sudah terupload, lalu gambar Bali di dalam folder image sudah terupload, gambar Bandung di dalam folder image sudah terupload, gambar Cirebon dalam folder image juga sudah terupload, dan gambar Yogyakarta dalam image sudah terupload. Lalu teman-teman tekan tombol commit change. Nah, jika sudah, teman-teman bisa lihat di sini ya. Nah, ini strukturnya tuh sama persis dengan yang ada di project kita ya teman-teman. Satu buah folder image dan satu buah file index.html. Ya, pastikan seperti itu. Satu buah folder image dan satu buah file index.html. Dan berikutnya silakan tekan tombol setting, menu setting di sini. Lalu di bagian bawah sini pilih page. Lalu di bagian brand sini pilihnya adalah main. Ya. Lalu tekan tombol save. Ya, tinggal tunggu beberapa saat, mungkin 2 menit atau 3 menit. Nanti halamannya teman-teman refresh kembali. Ya, ini saya akan pause dulu sambil menunggu 3 menit. Nanti saya akan kembali lagi. Oke, ini setelah beberapa menit teman-teman silakan di refresh. Nah, setelah di refresh akan muncul link ini ya teman-teman. Link di mana project kita berada. HTTPS raditdaner.github.io lalu nama projectnya di sini. Silakan diklik. Nah, seharusnya teman-teman bisa melihat tugasnya di sini ya. Dan link di sini itu sudah bukan lagi link lokal ya, dia sudah public sehingga bisa diakses via internet gitu ya. Dan link inilah teman-teman yang teman-teman kumpulkan sebagai tugas gitu kan ya. Seperti yang saya kirimkan tugasnya kemarin ya di sini di Gform ya. Jadi teman-teman buka dulu Google Form ya. Lalu upload, ya, buka Google Form ya. Seperti link yang sudah saya berikan di mana? Di grup ya. Lalu tulis emailnya masing-masing ya. Emailnya masing-masing. Nah, ini salah lagi. Saya titik. Lalu kelasnya, teman-teman pilih kelasnya ya di sini kelasnya mana gitu. Lalu NIM-nya, misalkan ngasal aja deh. Karena saya nggak punya NIM. Lalu nama mahasiswa, tuliskan namanya masing-masing. Lalu, nah ini kan ada instruksi tugasnya.
Nah, ini link yang tadi teman-teman sudah upload ke GitHub dan sudah dipastikan bisa terlihat gitu ya, mana sih tadi? Ini ya, atau yang dari github.io-nya ya, atau dari github.io-nya. Mana sih? Ini ya, dari sini nih. Ini di copy aja atau teman-teman akses dulu, pastikan linknya udah jalan. Nah, ini di copy, pindahkan ke Gform. Sini jawabannya. Nah, gitu ya. Lalu tinggal di submit. Gitu ya. Nah, itu cara mengerjakan tugasnya. Oke, saya rasa itu pembahasan cara mengerjakan tugas kita. Jadi pastikan tugasnya itu sudah bisa terlihat dengan baik di lokalnya masing-masing. Setelah itu baru diupload ke GitHub. Lalu dicek dulu di GitHub-nya apakah sudah publish atau belum. Setelah sudah publish dan linknya memang bisa diakses, nah linknya itu teman-teman masukkan ke Google Form ya. Ya. Baik, terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.